Selamat pagi, hari ini saudara-saudara saya ketemu dengan Bapak Dewanto. Pagi hari ini Pak Dewanto pulang dari Jakarta setelah mengikuti lomba menulis novel. Dan alhamdulillah Pak Dewantonya mendapatkan juara 1. Nah saya ingin Pak De, saya mau tanya Pak De, sambil nyantai bae Pak De, seniman sastrawan nyantai, sastrawan ya. Asline jenengan ki wingi ki sejak awal sih iki sejarah awalnya gimana jenengan ngerti nek di situ ada ana lomba Pak De? Waktu itu betulnya hanya iseng-iseng karena penyelenggaranya Storyal. Jadi Storyal itu platform yang menurut pemikiran saya semula itu cenderung yang di-share di sana adalah novel-novel yang tenlit, yang fantasi, yang model percintaan-percintaan semacam itu. Jadi ketika saya mau nge-share novel ikan-ikan dan kunang-kunang di Gedung Mayit itu ada temen yang melarang. Jangan, karena itu untuk lomba Dewan Kesenian Jakarta. Nah, putus saya Pak De, teman-teman itu, teman-teman sekelas mereka itu apa teman-teman komunitas yang lain dijelaskan Pak De? Oh, itu untuk teman-teman yang dari komunitas yang insya Allah paham kualitas novel itu. Jadi itu dianggap untuk novel ikan-ikan dan kunang-kunang di Gedung Mayit itu lebih pantas ditarungkan di tingkat penulis-penulis yang lebih tinggi. Tapi saya berpikiran tidak semacam itulah. Saya hanya lomba untuk dalam setiap lomba itu ada yang namanya pertaruhan. Jadi itu saya pertaruhkan di situ. Nanti dengan pertimbangan kalau misalkan kalah nanti baru saya perbaiki lagi, kemudian saya kirim ke Dewan Kesenian Jakarta. Lah ini yang barusan pulang dari Jakarta ini penyelenggaranya siapa deh? Itu penyelenggaranya ternyata Perpusnas. Kemudian Bersama untuk Writington Festival 2022 dan Storyal. Itu ternyata Storyal itu hanya dijadikan tempat. Sementara untuk penentunya itu Dewan Juri yang alhamdulillah itu salah satunya Mas Wisnu itu ternyata kemarin juara harapan 1 untuk Dewan Kesenian Jakarta. Jadi di situ saya mulai ayem bahwa sastra pun itu punya tempat di Storyal. oh itu terus anu Pak De, peringatan Maulid pesertanya itu kebanyakan dari kalangan apa deh? Untuk jumlah peserta hampir 700. Penulis-penulis nasional ikut masuk, di dalamnya ada Han Gagas, ada Yudi TH dan sebagainya. Mereka juga ikut berspekulasi ya. Hanya barangkali yang paling total untuk ikan-ikan dan kunang-kunang di Gedung Mayit itu karena novel itu benar-benar sastra ya. Benar-benar sastra, artinya itu relatif untuk memahaminya harus terampil membaca. Sebab itu saya buat dalam bentuk mosaik, ada 23 mosaik. Untuk tahu kalau mosaik itu ditata, diatur nanti bentuknya menjadi macam apa. Untuk tahu itu harus membaca semuanya. Kalau hanya membaca sepotong-sepotong itu nggak akan paham maksudnya. Itu bentuk genre apa sudah memang anu Pak, apa genre penulisan apa memang jenis seperti itu sudah banyak yang menggunakan? Tidak banyak. Jadi itu cara pengaturan plot itu alur. Untuk alurnya itu tidak alur maju, tidak urut dari A, B, C sampai Z. Itu alurnya zigzag, dari A loncat ke D, dari D loncat ke F, dari F balik lagi ke B, semacam itu. Jenengan gunakan flashback sih berapa dari penulisan awal? Langsung flashback
15 tahun yang lalu. Sejak awal pun sudah flashback. Nah, iya berarti flashback dulu ya. Berarti bukan bercerita runtut kayak lakon wayang urutannya Bari Kiki kan enggak ya berarti ya? Ada banyak tokoh dan tokohnya menceritakan dirinya sendiri dengan sudut pandang mereka sendiri. Jadi kalau orang tidak cermat itu tidak tahu bahwa antara mosek yang satu dengan mosek yang lain itu saling berhubungan. Nah, sekarang saya jenengan sudah melari ke tokoh tadi. Panjenengan itu menokohkan apa, siapa, terus karakternya seperti apa? Untuk novel itu sebetulnya kita berbicara tentang Indonesia, Pak. Untuk novel Ikan-ikan dan Kunang-kunang di Gedung Mayit itu kita berbicara tentang Indonesia ya. Tokoh. Nama tokoh di situ itu tidak saya pilih secara acak, tapi sudah saya pertimbangkan dengan masa-masa. Tokoh-tokohnya adalah tunggal, yang mana sebetulnya kemudian tokohnya tunggal Ika. Nah itu dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada Durjana. Kemudian ada Pertiwi. Pertiwi itu dari Ibu Pertiwi. Kemudian ada tokoh yang namanya Ponco. Ada yang tokoh yang namanya Silo. Ada yang tokoh yang namanya Makmur. Ada yang namanya Joyo. Kemudian ada yang namanya Goro. Goro di situ adalah Negoro. Konklusi dari novel itu adalah diambil dari kumpulan nama-nama itu dan apa yang terjadi pada mereka. Konklusi itu ada konklusinya. Ada semacam kesimpulan. Jadi kalau bisa saya sebutkan kesimpulannya, dari seluruh tokoh yang saya sebutkan tadi itu yang hidup Pertiwi, kemudian Durjana, kemudian Goro di itu saya gambarkan agak terbelakang mentalnya, jadi sangat bodoh sekali. Kemudian yang lainnya semuanya mati dan tenggelam di Gedung Mayit. Gedung Mayit, oh ya. Jadi konklusinya Indonesia saat ini. Aja kuwi. Ya udah. Aja, pokoknya ini main do moco. Oke. Ya, biar pada baca ini masalahnya. Ya. Jangan menggambarkan itunya, pokoknya terus gini Pak De. Pada waktu panjenengan ditimbali ke Jakarta itu, di situ ada presentasi nggak? Tidak ada. Sudah ada, cuma pendapat satu dari forum satu gitu ya, maksudnya sampai di sana itu ini menggambarkan itu dari rangkaian kegiatan Perpusnas berkaitan dengan literasi. Jadi untuk Perpusnas itu mengadakan program literasi, mengirimkan para penulis ke daerah-daerah. Ada yang dikirim ke Papua, ada yang dikirim ke Lombok, ada yang dikirim kemana-mana. Di sana ada semacam pelatihan penulisan. Di dalam rangkaian itu salah satunya ada lombanya. Yang dilombakan adalah lomba non fiksi, kemudian lomba cerpen dan lomba novel. Dan malam tadi itu adalah puncak dari seluruh kegiatan, yang mana seluruh juri, kemudian seluruh pemberi materi, kemudian seluruh pemenang yang dari tiga kelompok tadi semuanya diundang ke Jakarta. Hanya panitianya nakut-nakuti bahwa yang diundang 5 orang, yang menang hanya 3 orang. Tadi malam ternyata kalau saya perhatikan yang satu hotel itu ternyata hanya 6 orang. Dari situ saya sudah punya perkiraan, berarti ada 3 yang tidak datang karena saya kebetulan sudah menganalisis. Yang tidak datang itu salah satunya sudah saya hubungi. Alamannya di Pekanbaru. Orang saja mungkin namanya ya, ampun ya. Ada juga yang tidak datang yang berasal dari Irian. Saya nggak tahu tidak diundang atau tidak datang. Tapi sepertinya tidak datang lah. Nah, jenengan kan dulu menghubungi, berarti kan diundang. Yang Pekanbaru ternyata tidak diundang. Oh, tidak diundang. Walaupun juara 1. Walaupun juara 1 tidak diundang. Untuk cerpen ya. Juara 1 untuk cerpen. Oh, cerpen ya? Iya. Berarti itu yang dilombakan itu cerpen, non fiksi
non fiksi, kemudian novel. novel, puisi ini enggak? Tidak. Tidak ada puisi. Terus deh, ini di luar topik. Selama tahun ini jenengan wis menang ping piro, Dik? Yang untuk juara 1 yang saya ingat Juni itu di langgam bahasa itu juara, di langgam pustaka itu juara 1. Kemudian rencananya insya Allah mau dibuatkan kumpulan cerpen tunggal. Oh berarti jenengan awalnya penulis cerpen dulunya? Awalnya dari novel. Jadi lomba pertama yang saya ikuti justru novel. Bukan cerpen. Oh, iya. Tapi ono lomba cerpen sampai ikut. Iya. Kemudian Juni, kemudian Agustus tanggal 28 itu juara mundur lagi ya. Oke, ingat. Untuk Maret Walhi, di lomba Walhi itu warna lingkungan hidup saya juara 2. Itu betulnya harusnya juara 1, tapi karena ada yang tipu itu akhirnya jadi juara 2, walaupun akhirnya untuk kumpulan cerpennya itu yang dijadikan judul kumpulan cerpen adalah cerpen saya. Dan saya Judulnya apa deh? judulnya Kisah Ganjil tentang para pelaut dan keturunannya. Itu berbicara tentang itu si saya ya. Nah itu kemarin saya udah dihubungi oleh pihak redaktur Arwah Aksara, itu disuruh menjadikan novela. Ya nanti bisa minta tolong pada Pak Bangkit dan rekan-rekan kepala sekolah yang lain, itu nanti kalau sudah dicetak, karena itu berbicara tentang Pekalongan dan tentang lingkungan, itu nanti kalau dicetak mohon bisa sekolah-sekolah bisa memiliki buku tersebut. Nah itu kan tentang Simonet itu Di daerah Wonokerto membicarakan apa jenengan? Membicarakan tentang perubahan iklim, yang mana untuk kontur tanah di Pantura, khususnya di sekitar Simonet ya, Selamaran sampai di sini, itu ada penurunan tanah yang sangat signifikan, yang dari riset yang saya baca itu bisa mencapai antara 18 sampai 20 cm per tahun. Jenengan isone menang di tentang Simonet itu menang peristiwa apa yang ditulis di situ? Apa Di situ saya gambarkan tragis apa kebingungan? Saya gambarkan kalau tidak ada tindakan nyata dari seluruh pihak. Ya, saya gambarkan itu untuk yang, karena ini fiksi ya, makanya saya harus. Jadi kan cerita fiksi ini harus lebay. Ada seseorang yang begini lebaynya gimana? Harus lebih. Maka saya perkirakan bahwa 100 tahun ke depan itu aspal di Jalan Pantura itu sudah tenggelam. Kalau tidak ada tindakan yang drastis untuk mengatasi masalah tersebut. Itu yang paling tragis. Ya. Terus ndak ini tentang Simonet itu jenengan menceritakan apa-apa, ada seseorang yang tenggelam apa omahe entek gimana? Ya di situ saya hanya menggambarkan bagaimana yang dirasakan penduduk Simonet karena mereka tidak berdaya. Tanamannya terkikis satu persatu oleh air laut, tanahnya digerus oleh air laut senti demi senti, sampai akhirnya untuk data terakhir ketika saya menulis itu dari sekitar 70-an kakak di sana itu tinggal sekitar 10 kakak ya di sana. Itu sudah yang bagian pinggir laut itu sudah air lautnya sudah sampai ke atap itu. Nah, sekarang ini tak hubungkan dengan Pak, dengan apa itu kegiatan siswa untuk membaca itu apa arane? Literasi. Pesan-pesannya jenengan tentang literasi gimana? Literasi yang berkaitan dengan membaca dan menulis itu kalau menurut pengalaman saya pribadi itu kalau hanya diunduh tidak bisa. Kalau hanya dihimbau tidak bisa. Itu harus dipaksa. Dan sebaiknya sekolah-sekolah itu punya program khusus, punya jadwal khusus, punya petugas khusus yang harus mengawasi kegiatan literasi tersebut. Tentu saja dengan apa ya, dengan memberi kebebasan anak untuk membaca apa. Barangkali untuk pihak sekolah nanti bisa hanya mengarahkan yang kaitannya dengan tema. Ya, berkaitan dengan tema. Jadi tidak harus menulis tentang apa,
Jadi untuk temanya barangkali bisa disesuaikan dengan P5 yang kaitannya dengan karakter-karakter Pancasila itu temanya kan cukup luas lah. Ya. Ada gotong royong, ya berarti nanti anak harus membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan gotong royong, apakah itu komik, apakah artikel, apakah itu cerpen dan sebagainya. Terus kemudian kalau literasi itu umpan baliknya apa kira-kira? Selama pelaksanaan jelas harus ada yang menunggui, harus ada yang tanggung jawab. Kemudian anak biar kembali ke tadi yang kaitannya dengan dipaksa tadi. Anak biar tidak ngapusi, jangan-jangan nanti disuruh baca A bukannya B. Anak harus semacam membuat resume, membuat catatan, ya, membuat catatan dan sebagainya. Yang mana tiap kali kegiatan catatan itu harus dikumpulkan, kemudian diperiksa. Tidak harus diberi nilai, tapi paling tidak itu hanya bagian untuk mengikat anak agar benar-benar membaca. Diperiksa, yang penting diperiksa ya. Betul. Diperiksa. Dan diberi umpan balik. Lah ya, berarti harus ada umpan baliknya kan ya. Iya. Untuk Pak, selama jenengan menjadi penulis itu kegiatan literasi yang baik di Kabupaten Pekalongan itu sudah kelihatan di mana? Saya tidak tahu. Soalnya saya punya rencana dengan Pak Eko itu mau membuat website, ya, yang mana nanti menerbitkan cerpen sama puisi dari penulis-penulis yang lain nanti dengan ada honornya. Tapi kemudian ada teman lain yang mengusulkan daripada begitu, mending jenengan bikin rumah baca gratis itu. Kemudian saya sebagai guru melihat yang terjadi di sekolah, bukan hanya yang di sesi 2 ya, itu ternyata memang minat baca anak sangat rendah sekali dari yang kita lihat di perpustakaan. Jadi jangan-jangan nanti saya keluar modal untuk beli buku. Kemarin juga saya sudah ketemu dengan pihak Perpusnas, kalau minta mau mendirikan rumah baca, kirim ngebel, buku saya kirim, macam itu. Jadi udah kemarin saya ketemu dengan pihak Perpusnas, sudah ditawari buku. Terus ini Pak, untuk literasi tingkat SMP itu kalau kendala perpustakaan apa Pak? Kendala di perpustakaan sebetulnya nggak ada, rata-rata untuk buku relatif heterogen ya, termasuk jenisnya cukup banyak. Kendala utamanya tuh tidak ada yang baca Pak. Tidak ada yang baca itu karena tadi ya gerakannya salah. Banyak hal. Jadi istirahat hanya 15 menit. Itu juga kendala Karena anak kemungkinan juga dari rumah tidak sarapan dan sebagainya. Jadi waktu istirahat itu lebih banyak digunakan anak untuk jajan daripada untuk membaca. Itu kalau literasi dikasih jam khusus bagaimana? Insya Allah bisa jalan ya, barangkali memang yang lebih baik semacam itu. Untuk awalnya anak kita paksa dulu untuk membaca, taruhlah dari 573 siswa sini, selang 6 bulan setelah dipaksa 1 minggu sekali tiap hari Sabtu kita buatkan jadwal khusus untuk literasi, baca. Siapa tahu nanti dalam waktu 7 bulan kemudian itu nanti ada sekitar 50 anak yang menjadikan membaca itu sebagai habit ya, sebagai kebiasaan. Iya. Berarti kan gerakannya harus masif ya Pak. Harus masif dan terjadwal, terstruktur. Tidak bisa hanya dihimbau, tidak bisa ya. Tidak bisa. Terstruktur, terjadwal, terkontrol, terus ada evaluasi, ada target ya Pak ya. Ada target. Oke, terima kasih Pak. Sementara itu dulu, ada pesan-pesan Pak untuk yang penulis-penulis, teman-teman rekan-rekan penulis, untuk menyemangati yang saat ini kan beliau juga menulis, iya. Tapi kan belum menang kan, perlu penyemangatan ini. Saya kebetulan tidak ikut kelas penulisan manapun, itu jangan ditiru ya. Maksudnya banyak teman-teman yang ikut penulisan A, B, C dan sebagainya. Kalau saya pribadi, saya learning by doing. Saya belajar menulis dengan menulis itu. Jadi menulis sesuatu jelek, kemudian saya belajar menulis yang bagus bagaimana. Nulis kemudian sudah nyalain ejaannya, kemudian saya belajar ejaan yang benar bagaimana. Jadi intinya bagi penulis, kalau menulis ya terus menulis dan jangan lupa terus belajar, terus menulis, jangan berhenti.
jangan berhenti. Otaknya jangan diistirahatkan. Ya kadang istirahat lah Bang. Maksudnya lah terus terus gelem-gelem. Ya. Ini lagi seneng nulis minggu ini lah ngerti-ngerti sesuk ana karaoke seneng karaoke bubar no, Pak. Iya, ya pokoknya harus kalau untuk ya nggak sukses juga nggak masalah. Nah, iya nggak susah enggak apa-apa. Nulis hanya untuk kesenangan saja, tapi yang jelas kalau tulisannya itu bagus, dibaca bagus itu menghibur banyak orang. Jadi nanti kalau sudah sampai tingkatan tertentu tetap harus ingat bahwa di atas langit masih ada langit dan masih ada langit lagi. Oke, terima kasih. Selamat buat Pak Dewanto untuk prestasinya yang selama ini. Semoga bisa dikembangkan ke teman-teman yang lain. Semoga murid-murid ada yang termotivasi dengan prestasi-prestasi ini dan bisa mengembangkan penulisannya walaupun saat ini tingkatnya ya tingkat siswa. Begitu, terima kasih Pak Dewanto, matur nuwun. Karena sudah 20 menit lebih, matur nuwun. Semoga salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.